Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Hari ini gue bakal bikin video tentang kendaraan juga yang cukup spesial menurut gue. Tapi kali ini roda 2, bukan roda 4. Kalau yang mau tahu, tetap nonton video ini sampai habis. Langsung aja lihat motornya. Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Dias. Kemarin tuh gue sebenarnya udah syuting, tapi filenya crash ya kayaknya. Iya. Jadi gue mau nanya-nanya nih gak tentang motor nih. Ini motor ZX636 gak ya? ZX636. ZX636. Kalau 2019 tuh bilangnya ZX6R sih. Oh, Balik ZX6R, lagi ke ZX636, ZX6R 6R lagi. ya. Oke. Oh, karena ZX6R yang pertama tuh yang dua generasi sebelum ini kali ya. Dua generasi sebelum ini. Terus kayak ini ZX636 tahun 2019. 2019. Ini liverynya juga masih yang awal-awal ya, karena Ini yang namanya livery KRT Edition 2018-2019. Kawasaki Racing Team ya. Ya, KRT Edition. Oke. Ini motor udah diapain aja nih gak? Kalau misalnya pada tahu ya, motor ini gila sih, udah gila modifikasinya nih. Jadi gini, motor ini untuk secara keseluruhan gue cuma sebenarnya main di apa ya, looknya aja sih. Untuk performance tuh nggak banyak lah sebenarnya, kayak karena ya lu mau main performance apalagi gitu yang lu mainin motor Di Jakarta, 800 cc di aja. Jakarta kan. Di Jakarta Nah, terus pas lah menurut gue. terus. Iya, jadi ya udah begini aja, mulai dari kaki-kaki, pengereman, terus protection untuk apa, kayak mesin, body apa segala macam itu pasti lah. Tapi udah nggak main-main nih ya. Ya. Modifikasinya udah lumayan lah ya. Kalau untuk kayak untuk harian aja sih udah overkill lah sebenarnya. Oke. Beda kan, lu modif untuk track sama jalan raya itu beda Iya lah. sih. Gua tanya dari depannya gaya. Dari depan nih kayak kaki itu pakai velg OZ. Kalau OZ. Velg OZ kan? Nah, ini gue kasih tahu, Mhm. OZ untuk tipe itu namanya OZ Gas RSA. Oke, terus. OZ Gas RSA itu dia biasa dipakai untuk moto Moto 2, setahu gue deh, Moto 2. Yang exactly kayak gini. Iya, yang kayak Oke. gini. Ini dipakai untuk Moto 2. Kalau untuk MotoGP kalau nggak salah antara gas RSA atau beda, gue lupa. Tapi MotoGP beda palangnya 7, kalau ini 6. Oh, Palang. beda jumlah palang. Palangnya, iya benar. Yang bikin terkenal banget OZ nih kayak gitu-gitu ya sih. Iya, Keren iya. banget. Ini apa sih ya? Untuk Signature lah ya, signaturenya OZ dia bikin. sama ini sebenarnya untuk ngejar ringan bobotnya aja sih. Beda jauh nggak sih Parah, misalnya sih, sama? parah. Gue sempet pakai velg standar. Ah, Itu kalau lu belok tuh kayak motornya tuh kayak berat banget, kayak ngelawan gitu. Tapi giliran ini ya udah bener-bener kayak nggak pakai velg sama sekali. weight reduction-nya jauh lah ya. Parah, jauh gitu banget, ya. jauh banget. Oke, masuk ke pengereman nih kan. Pengereman di depan tuh beribu apa tuh? Depan tuh GV4 RS. Terus untuk dis depannya itu di drive namanya Floating tuh ya, jadi dia bisa full di floating. full floating ya. Full floating. Oke. Dia T-Drive, cuma T-Drive gue ini beda. T-Drive gue ini yang ketebalannya 320. Nah, 320 itu yang dipakai Superbike, balap Superbike, USBK. Dia tuh keuntungannya kalau floating tuh maksudnya. Nah, ini tadi gue barusan dari habis cerita-cerita sama Raka kan. Oke. Jadi full floating ini bedanya kalau untuk apa sih namanya, axle radial itu kalau lu di saat ngerem itu kan kaliper lu yang goyang. Oke. Ngerti gak lu? Ini misalkan dis nih makan, Oh, ini ini- kaliper makan dis. Pokoknya ini sebisa mungkin dibuat biar kalipernya nggak goyang. Kalipernya nggak disnya goyang, yang tapi nahan. disnya yang goyang. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk dis goyang itu dia ada kegunaannya juga ya. Ternyata dis goyang itu biar suplai udara tuh masuk. Jadi ada udara yang masuk. Oke, di sela-sela pistonnya. Nah, itu benar. Oke. Gua Oh, baru tahu. itu air scoop juga masuknya ke itu ya, guys? Air scoop itu senternya ke disc brake sama kaliper.
Oke, tapi ngaruh banget tuh gak? Maksudnya air scoop itu kan Kalau untuk harian sih gue nggak bisa ngerasain, tapi kalau untuk mungkin untuk sirkuit kali ya? sirkuit dan endurance kayak di atas 8 lap lu puter-puter ya itu mungkin baru berasa sih anjir. Oke. Karena kalau di panas kan lama-lama ngerem dalam kan. Iya, Dibantu air scoop mungkin ya. kemampuan pengereman juga ngurang ya Iya. kalau makin panas ya. Nah untuk handle remnya ini bukan handle sih, maksudnya master rem. Master rem. Master rem gue pakai Brembo RC 19 Corsa Corta. Dia itu pivotnya RC19 tuh maksudnya pivotnya dia itu 19. Pivot tuh apa ya? Ngerti gak sih lu pivot buat ngeremnya ini dalamnya itu? Oke. Dia besarnya itu 19. Oke, iya iya. Nah untuk RCS itu boleh dicari dari Google dan Rotation apa sistem gitu? Gua kemarin lihat di click vlognya. system ya? Iya. Gua kemarin lihat di vlognya. Iya, bro. rotation click system tau gue deh. Gue lupa gue namanya. Nah terus kalau untuk Nanti tulis di sini RCS. ya RCS di sini. Oke. Kalau untuk belakang, gue pakai P4 logo. Oke. P2 apa P4 ya? Ini pokoknya red logo, namanya Brembo red logo. Untuk disnya ini belum floating. Ini juga bukan standar guys. Bukan standarnya. Oke. Ini bikinan Kanada. Cuma gue Oke. lupa mereknya apa. Selang rem Untuk hell semuanya. Selang rem Hell semua. Hell Performance. Terus udah sih itu aja sih kalau untuk pengereman. Pengereman ya. Pengereman kayak kaki udah. Kalau untuk shock breaker nih, TTX. shock breaker belakang Ohlins TTX. TTX. Kalau depan baru coming soon sih. Masih dipesan. Masih. Tunggu aja dulu, tunggu aja. Masih dipesan. Iya, ya aneh kan. Belakang shocknya gold, depan hitam sendiri. Ya tapi kan bukan berarti depan hitam tuh dibiarin kayak gitu aja. Enggak. Sang empunya ini ternyata udah order guys. Apa lu belum. masih pesan? Udah di wishlist sih, cuma tinggal order aja. Oke. Di wishlist udah ada. Tinggal nunggu aja nih. Nunggu Jam ilham jatuh. terbangnya, iya. Oke. Terus Iya. abis dari pengereman, velg, pengereman, air scoop, terus kita ke Protection. protection. Gue engine guard gue pakai GB Racing. Oke. GB Racing Frame ya. slider. Kalau anak motor tuh udah pasti tau lah GB Racing tuh bagusnya apa, apalagi lu sering nonton WSBK, hampir semua WSBK tuh pasti pakai dan GB itu Racing. Gua tadinya mikirnya karena sepele ya, mungkin tadinya itu kan cuma buat Ya lapis, orang ngeliatnya cuma plastik doang kan. tapi ternyata Jadi ada satu cerita di Sentul, ada orang latihan jatuh, mesinnya tuh sama sekali, jadi motornya tuh mental gitu, jauh banget. Kayak ya mungkin dari jarak dia ke itu motor kayak 100 meteran gitulah, lumayan lah 100 meter Kenceng keadaan ya. kenceng kan. Itu tembus aja tuh enggak. Jadi karena pakai GB Racing. Iya, GB Racing ini hancur ya, udah pasti hancur. Tapi nggak ada Blok mesinnya nggak kena. nggak ada sih air ditetesin, nggak ada air yang netes di itunya. Bagus banget. Terus untuk frame slider untuk pengelindung bodi gue pakai RNG. Axle slider buat fork depan tuh, suspensi depan gue pakai RNG. Oh, yang di belakang kayak di sini gitu ya, tapi di depannya. Tapi di depan. Oke. Itu biar nggak kena shock juga sih. Nah, hidung ini. nah terus protection ini nih ya. Ini sebenarnya ini pele banget sih. Lu mungkin kalau orang ngelihat ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya. Ini mungkin apa sih kegunaannya? Kenapa motor GP itu semua pada pakai ini? Lu mikir nggak di saat lu naik motor Kecepatan tinggi. terus tiba-tiba lu nyalip, misalkan motor lu nyangkut Sama stang orang atau Sama sama, stang apa orang gitu atau ya. sama bodi Iya, mobil. oke. Bayangin Kepencet. kalau misalnya kepencet dan lu langsung mental. Nah itu gunanya ini, jadi memproteksi dia. Ini Ini- namanya lever guard. lever guard ya. Gue Itu dari CNC, oke. dari Pramak. Yang kiri juga ada nggak? Apa kopling nggak butuh? Nggak butuh biasa ya, rata-rata orang pakai kanan. Rem ya. Motor GP lu kalau ngeliat pasti sebelah di kanan, selalu di Yang kanan. kiri nggak pakai. Yang kiri nggak pernah pakai. Oke. Untuk kopling gue pakai Ako 1. Aku satu masternya ya, master kopling. Iya, master koplingnya gue ngejarnya pertama entengnya sih. Itu gas spontan ya, guys? Jadi gini, ada beberapa orang ngomong gas spontan, tapi Oke. kita tuh biasanya nyebut ini namanya quick throttle. Oke. Quick throttle. Nah ini gue pakai Ako 1 quick throttle. Dengan si quick throttle ini di saat lu masukin gas atau lu buka gas jadi lebih sedikit juga atau Otomatis pembukaan dari 0 ke 100% itu lebih sedikit, Oke. tapi gas lu lebih berat. Nah gue nggak rekomendasiin untuk lu pakai harian nih. Untuk pakai harian, apalagi jarak jauh, itu bakalan bahaya ya? bukan bahaya sih,
pegel aja sih ya. Lu bayangin lu ngegas nutup. Iya sih. Pegel sih. Sementara kalau misalnya masih pakai yang standar, lu masih bisa kira-kira. Lu masih bukaannya bisa mainin segala. RPM. Oke. Ini kalau lu buka sedikit aja dia langsung. Cepet banget. Oke. Oke, terus sampai ke gas, hand grip Domino. Hand grip Domino, udah paling the best. Belinya di Iron Horse. Enak. Iron Horse tuh punyanya The Jakarta Roads. Gua sering nonton The Jakarta Roads. Sebenarnya Itu bukan dia punya Raka doang sih, ada beberapa lah. Tapi salah satunya ya dia, tapi dia nggak pernah ngaku. Tapi sharing gitu ya. Iya. Gua suka banget nonton vlognya. Terus apalagi tuh gak tuh? Steering damper, Sering Olin. Olin. Iya. Steering damper Olin itu apa sih yang buat rem tabung ya? Oh, fuel tank itu, fuel tank untuk minyak rem, gue pakai Pramac depan belakang karbon. Ini karbon asli ya, bukan karbonan, bukan karbon celup ya mungkin. Satu aja gua mau nanya harganya berapa? Dikit aja. Cuma satu, yang lain gua nggak akan nanya. Gini aja deh, depan gak usah gue kasih tahu, yang belakang aja sekecil ini. Hah? Depan kan kalau masih lebih gede. Depan tuh berapa mili? Lupa gue. Ya pokoknya lebih gede lah daripada Lebih belakang. gede. Ini depan kecil banget. Belakang. Belakang 2,3. Oke. Ya lu cari aja lah di Google harga buat yang depan harusnya. Iya. Nggak beda tipis. Oh, enggak beda jauh. Nggak beda jauh, Oke. cuma ya gitulah. Oke, terus udah sampai di situ, itu udah steering damper. Ban pakai apa nih gue? Michelin Power RS. Gue sering lihat kalau di vlog-vlog gitu orang-orang pada pakai Pirelli. Iya, di Diablo Diablo Rosso itu Super ya? Corsa. Iya, itu sama ini bedanya apa? Itu hard compound atau ini soft compound? Sebenarnya atau gimana? sama-sama soft compound, cuma kalau Super Corsa yang gue tahu dia kan apa ya, jalur kembangnya itu dikit banget ya. Oke. Jadi kalau lu Buat mecah air. iya, kalau lu Oke. untuk pakai di jalanan kering itu enak banget. Ya lu gimana sih, ban semi slick itu enak banget. Ya sama ini ya ada beberapa orang bilang lebih enak ini, tapi ya harga nggak pernah bohong lah. Gue lebih percaya, gue lebih percaya Super Corsa lebih enak untuk kering. Oke. Tapi gunanya ini Power RS enaknya lu kering enak, Di basah masih bisa dipakai. basah lu masih bisa lu kontrol itu motor. Oke. Karena buat pecahan bannya lebih Iya, ya gue alurnya, mikirnya ya. ya hujan di Indonesia kan nggak nentu cuy. parah. Bisa-bisa dari kering tiba-tiba langsung hujan ya. Gue mikir itu doang sih. Ngeri aja. Deras lagi. Iya, deres lagi anjing. Mikir Terus itu doang. udah sampai di ban gitu-gitu, naik dikit kali ya. Knalpot Knalpot jadi- taruh nih, ini singkat cerita. Dulu pertama kali mesen, lu punyanya Austin Racing. Ya? Austin Racing titanium semua dari depan ya. Jadi Itu full Austin Racing itu nggak ada yang full system. 3/4. Austin Racing itu 3/4. Oke. Kalau yang ini? 3/4. Ini full system. Oke. Austin Racing 3/4. Cuma gue pengen ngakalin untuk jadi full system titanium. Gue leader titaniumnya gue mesen di lace motor. Oke. Pakai punya R9 ya. setahu gua. Arteri Pondok Indah tuh ya. Iya. Oke, terus. Terus gue karena tinggal di komplek, gue nggak enak kan, banyak anak kecil apa segala macam. Jadi setiap gue pengen nyalin ini motor kayak berisik banget, ganggu tetangga Ini lah. suaranya nggak lebih enak. kalem lagi ya. Ini lebih adem lah, oke lah suaranya. Tapi di high RPM tetap. Ya iyalah, knalpot nggak ada yang Iya, adem iya, sih iya. menurut gue. Iya anjir, Tapi ya emang dibandingin Austin Racing, dia waktu Polestar aja suaranya parah sih. Dan Bacot banget iya, sih. dan alasan kedua gue ngejar power atasnya aja sih. Oh, karena dia lebih panjang jadi Karena lebih. dia selensernya panjang kan, Oke. Kalau mungkin kalau yang Austin Racing dia lebih kerasa di bawah kali powernya ya. bawahnya gila. Tapi atasnya ya motor biasa aja sih. menurut gua. Lebih ke ngempos kali kalau bahasa kasarnya gitu ya. Biasa, iya, bukan ngempos sih, jalan di tempat aja. Iya, karena gue biasa riding kan, temen gue rata-rata 1000 cc kan. Untuk Susah juga tuh ngejarnya. iya, untuk ke bawah oke gue masih bisa gila-gilaan, tapi ketemu jalan kosong gue hajar high RPM ya udah Susah tinggalan tuh motor ya. gua. Itulah. Oke. Sekarang ke knalpot udah. Ini apa nih, Gak? Apa namanya? Footstep. Oh, footstep gue Hah? pakai Lightech. Oke, Lightech ini jadi ada dua settingan tapi yang sebelah kiri sih untuk apa sih, tuas ganti giginya. Oke. Ada yang race, ada yang daily. Oh, dia Beda. beda ya? Posisinya beda atau apanya? Posisinya beda, keras empuknya beda. Oke, terus. Bedanya, tapi ya gue nih sekarang lagi pakai yang race nih settingannya. Menurut gue empuk sih. Makanya gue bingung gimana yang daily-nya. Lebih Lebih enak empuk lagi. lebih Nah, enak lagi. Cuma Lightech ini enaknya tuh dia tuh kuat banget, sumpah kuat banget. Jadi amit-amit motor lu Gubrak. low slide nih, Ah.
paling ini doang yang hancur, ininya doang, nggak mungkin sampai ininya, paling ini doang. Dan ininya Ketahan sama itulah ya. dan ininya dijual terpisah nih, seandainya amit-amit jatuh, ini ganti. Oh, jadi kalau ada apa-apa nanti amit-amit lo tinggal beli ininya aja gitu ya? Tinggal beli food pack-nya doang. Oke. Food pack-nya 1 jutaan dah kalau nggak salah. Oh ya segituan lah ya. Segituan. Oke, terus sampai ke gue mau nanya yang tadi nih Kak. Si Downforce ya namanya. Oh ya, winglet downforce benar. Dan si Downforce ini maksudnya kan udah banyak nih kayak 636 gitu di Jakarta ya, yang 636 ini ya udah, maksudnya kalau dulu waktu lo beli mungkin masih sepi, kalau sekarang kan udah lumayan ada udah yang lumayan pakai lah, kan. udah banyak lah. Dan yang pakai gue rasa yang pakai winglet, apa sih namanya, winglet apa Downforce sih? Ya bisa winglet bisa downforce Iya, sama aja lah. winglet itu juga masih dikit banget kan ya. Kalau yang pakai gue nggak tahu berapa. Cuma ini yang gue tahu sih ya. Yang pertama di Indo yang pakai gue. Yang untuk ZX 636 baru ini ya, ZX 6R baru ini. Iya, karena gue nggak beli di bengkel di sini. Di Indo gue winglet ini bukan beli dari bengkel ini. Puik. Oke. Dari mana nih Puik? Gue beli dari website-nya langsung. Jadi gue ngirim sendiri. Lewat via teman gue sih sebenarnya. Tapi maksudnya kalau buat sekarang yang nonton mau beli, sekarang udah ada ya di Indo ya? Beberapa bengkel ada lah harusnya, cuma setahu gue sih lagi pada kosong karena udah banyak orang yang order. Iya, udah banyak. Ya keren banget sih ya maksudnya, dan apalagi gue denger maksudnya dia emang benar-benar ngaruh buat ini lucu banget aja. Kayak lu bahan sekecil itu plastik, lu bisa gitu dalam sekian kilometer ngedownforce berapa kilo, tapi setahu gue bukan top speed sih, maksudnya lu motor lu udah 180 km 180 km per jam ya, dia nekennya tuh 4 kilo ngaruh ya dengan sekecil itu. Padahal kalau lu perhatiin itu sama kaki kita pun kalau lagi nyetir lebih keluaran kaki kayaknya. Iya udah pasti. Iya nggak sih? Udah pasti. Dan itu plastik doang. Plastik doang banget. Plastik doang. Oke, apalagi nih kan nih yang harus dibahas nih. Karena maksud gua nggak ngerti, belum ngerti banget tentang motor kan, dan maksud karena gue ngeliat lu anjir, maksudnya seru juga nih, dan emang keren banget gitu motornya. Apalagi nih kan yang kalau untuk next project sih sebenarnya ada beberapa barang lagi sih, kayak digital dash gue. Kalau nggak tahu digital dash tuh ini speedometer lah bahasanya. Starland Da Vinci. Oke. Cuma ini gue berubah pikiran lagi nih Yas. Jadi ada lagi. Gue lihat di websitenya itu, bukan website Starland, ada website bengkel di sana. Oke. Itu bukan Starland doang yang bagus. Jadi ada satu merek yang gue suka. Di sini orang bengkel sini jualnya tuh harganya gila banget. Dan di website harganya kok cuma segini nih. Oh. Ini berarti bengkel sini ngambil marginnya gila nih. Makanya gue kayak mikir, kenapa nggak ini aja nih yang gue ambil. Dan barang, gue nggak bisa sebut merek ya, gue nggak enak lah sama bengkel-bengkel di sini. Dan barang ini yang dipakai WSBK juga. Oh, buat si speedometernya. Itu digital juga tuh ya? Digital, tapi bentuknya lebih kayak klasik gitu lah. Bukan klasik sih. Motor GP kan kalau lu lihat digitalnya tuh kayak motor kayak nggak ada warna tuh, kalau hitam putih aja udah. Kayak klasik gitu lah. Intinya gue pengen bikin ini motor kayak motor WSBK sih, kayak motor balap. Buat video lengkapnya motor ini ya karena gue udah nggak tahu lagi mau ditanyain apa, dan emang gue nggak begitu ngerti motor ya. Jadi kalau misalnya lo mau ngelihat video yang lebih lengkapnya lagi, nama Instagramnya Pavin Anvil. Ada di sini. Follow Instagramnya Pavin.Anvil ya. Iya. Pavin.Anvil. Kalau mau kepo juga, YouTube gue juga ada. YouTube-nya namanya Pavin Anvil. Pavin Anvil juga. Pavin Anvil. Kayaknya segini dulu kali Gaya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa mungkin ntar gue bisa nanya lagi atau bisa cerita lagi ke yang lain. Oke, ini kayaknya udah cukup dulu Gaya buat reviewnya. Bukan review sih, mungkin gue nanya-nanya aja ya. Analisa lah. Mungkin lo ada saran nggak atau pesan-pesan buat orang di rumah yang mungkin mau beli motor atau yang mungkin udah punya motor dan intinya gini, kalau lu naik motor gua di sini bukan dewan hakim. Bukan dewan hakim sebagai pengguna motor, enggak. Tapi gue di sini mikirnya kayak lu semua pengguna motor, mau moge, mau mocil, kita semua sama di jalanan. Kita semua hidup di jalanan. Jangan pernah, apalagi untuk anak-anak moge, lu jangan pernah membeda-bedakan mana motor cc lu gede, cc lu kecil. Dan lu selalu menghargai lah pengguna yang lain, contohnya pengguna sepeda, pengguna pejalan kaki. Intinya gitu aja lah. Beberapa temen gue tuh sering yang kayak dibilang
dia apa sih suka geber-geber, padahal bukan dia, padahal oknum lain yang naik moge. Oke. Tapi kita semua kebawa-bawa nih. Nah, untuk yang motor 2,5, tolong banget juga jangan pernah lu willy-willy di paun tuh, karena bukan lu doang yang kena, itu sampai ke anak moge. Oh iya. Dan Kita nggak ngapa-ngapain karena lu, kita juga kena. Dan lagi itu tempat buat bersama gitu. Buat bersama, dan di situ oke dan nongkrong di di situ situ. bukan orang dia sembarangan lo yang tinggal. Iya, paham. Gitu lah, loh. daerah-daerah. Nah, Dan maksudnya di situ kalau misalnya lu emang mau oke lu ngumpul di situ tempat lu ngumpul, tapi kalau bisa tolong jangan bikin keramaian. ya Jangan bikin juga boleh dia. lah lu keramaian, tapi jangan bikin onar lah intinya. Ya tahu diri aja sih. Oke. Intinya selalu pakai helm, Dan dan netizen jangan kayak ngentot. oke kalau gitu cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Coba subscribe ke YouTube-nya Erga, namanya Pavin Anfil. Instagramnya juga namanya Pavin Anfil. Jangan lupa follow Instagram gue di Dias Ramadan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya, Ga ya. Yap. Thank you. Dadah.